Have mercy on me, God, in your kindness. None but my foe to be my guide. Compassion blot out my offense. Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan kembali membahas film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Film kali ini berjudul Alucarda yang dirilis tahun 1977. Sebuah film yang berasal dari negara Meksiko. Dibintangi oleh aktris cantik Tina Romero dan Susana Kamini. Film yang bergenre horor spiritual ini disutradarai oleh Juan Lopez Moctezuma. Semua diawali dari sebuah hutan pedalaman di wilayah Caracas, Meksiko. Seorang ibu muda yang dari sejak kecil diurus oleh seorang dukun dari suku Gipsi sedang melahirkan bayinya. Namun ada cerita horor di balik kehamilannya. Si ibu ini hamil setelah diperkosa oleh iblis. Jadi bisa dipastikan dia melahirkan bayi blasteran berdarah iblis dan manusia. Bayi yang dilahirkannya berjenis kelamin perempuan. Ibunya kemudian menyuruh dukun pengasuhnya untuk membawa bayi ini ke sebuah biara. Dengan alasan ibunya takut bayinya akan dibawa oleh iblis. Dan cerita pun baru saja dimulai. Biara Santa Monica 1870. Komunitas biara kedatangan abdis baru atau calon biarawati muda yang punya paras cantik jelita. Dia bernama Justin de Souza, seorang anak yatim piatu yang dititipkan oleh panti asuhan yang membesarkannya untuk mengabdikan seluruh hidupnya di biara sebagai pengantin Tuhan. Biara ini dipimpin oleh seorang mother superior atau kepala biara bernama Sister Natalie. Pada masa itu biara ini sangat terkenal sekali karena suka membantu sesama menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu untuk belajar kerohanian di biara. Tentu saja agar mereka mendapat pendidikan dan bimbingan yang benar untuk masa depannya. Setelah sampai di biara, gadis cantik ini kemudian diantarkan oleh Sister Angelika menuju kamarnya. Namun saat Justin sedang melihat foto orang tuanya, tiba-tiba dari arah belakang sudah berdiri sosok wanita yang menyapanya. Dia adalah Alucarda, gadis cantik yang dulu lahir dari seorang ibu yang diperkosa oleh iblis. Dan saat ini Alucarda tumbuh menjadi gadis remaja yang seumuran dengan Justin yang akan menjadi teman sekamarnya. No, I'll show you. Ada hal unik kalau kita bicara tentang sosok Alucarda ini. Dia tipe orang yang suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan rekan-rekannya di biara. Di waktu senggang, gadis ini banyak menghabiskan waktunya bermain di dalam hutan dan suka mengumpulkan benda-benda aneh yang ditemukan di dalam hutan. Sejak saat itu, Justin dan Alucarda menjadi sahabat dekat yang susah untuk dipisahkan. Di mana ada Justin, di situ pasti ada Alucarda yang menemaninya. Setiap hari Justin diajak bermain ke dalam hutan. Saat bermain, kedua gadis cantik ini selalu memisahkan diri dari kelompok teman-temannya yang lain. Hingga pada suatu hari, saat mereka bermain, keduanya dikagetkan dengan kemunculan seorang laki-laki aneh berwajah menyeramkan. Karena merasa takut, Justin sempat mengajak Alucarda untuk kembali ke biara. Namun, Alucarda terlihat penasaran saat laki-laki misterius ini memperlihatkan sebuah benda aneh yang dia sebut sebagai jimat pembawa keberkahan. Karena hobi mengumpulkan benda-benda aneh yang ditemukan di dalam hutan, Alucarda terlihat tertarik untuk melihatnya. Laki-laki itu kemudian mengajak Alucarda dan Justin untuk mengikutinya. Dia memberitahu dua calon biarawati ini kalau di tenda tempat istirahatnya dia masih menyimpan banyak benda-benda bertuah semacam batu akik kalimaya atau batu mirah delima yang menjadi koleksinya.
Dan akhirnya laki-laki misterius ini mulai memperkenalkan diri. Dia ternyata seorang peramal dari suku Gipsi bernama Kosek, atau lebih dikenal sebagai peramal si punggung bungkuk. Ditemani oleh seorang asisten perempuan yang selalu membantu pekerjaannya, peramal ini terlihat mengajak Alucarda dan Justin untuk berdiri di depan meja yang sudah disiapkan. Dia pun mulai meramal masa depan kedua gadis di depannya. Setelah melihat garis tangannya, peramal ini mengatakan kalau dia melihat kegelapan dan sesuatu yang jahat dalam jiwa Alucarda. Dia mengingatkan gadis cantik yang diramalnya agar berhati-hati dengan masa depannya. Mendengar ramalannya yang menyeramkan, Alucarda terlihat ketakutan. Dia kemudian mengajak Justin untuk buru-buru meninggalkan peramal tersebut. Sementara laki-laki dari suku Gipsi yang meramalnya terlihat malah tertawa. Sambil berteriak, dia menyebut kalau Alucarda akan membawa malapetaka bagi biaranya. Namun, sebelum sampai di biara, Alucarda dan Justin justru tak sengaja melihat bangunan kuil kuno di tengah hutan. Alucarda kemudian mengajak sahabatnya untuk masuk ke dalam kuil. Awalnya Justin menolak karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun, Alucarda kemudian meyakinkan sahabatnya kalau mereka akan baik-baik saja. Setelah sampai di dalam kuil, Alucarda berniat untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Alucarda ternyata mencintai Justin, sahabatnya. Dari sejak pertama kali bertemu, dia sudah jatuh cinta kepada gadis cantik yang telah menjadi sahabatnya. Awalnya Justin terlihat bingung karena dia belum pernah pacaran atau cinta-cintaan dengan lawan jenis, bahkan sesama jenis. Namun tiba-tiba gadis ini terlihat memejamkan matanya saat Alucarda dengan spontan mencium mesra bibirnya. Justin terlihat begitu menikmatinya. Keduanya akhirnya saling mengikrarkan janji sumpah setia untuk sehidup semati bersama. Lucy Westerner died in... I'm afraid, Alucarda. Namun disinilah awal mula malapetaka itu terjadi. Saat dua insan ini sedang dimabuk cinta, para iblis datang untuk ikut berpesta. Iblis terlihat sangat bahagia ketika melihat Alucarda dan Justin sedang melakukan perbuatan dosa. Iblis terlihat tertawa riang karena menganggap keduanya sudah menjadi bagian dari mereka. Singkat waktu, setelah puas menikmati hubungan intim sesama jenis, Alucarda dan kekasihnya Justin memutuskan untuk balik ke biara. Namun situasinya sudah berbeda. Jiwa kedua wanita ini sudah dikuasai oleh pengaruh iblis. Alucarda kini menjelma menjadi anak iblis. 50% manusia dan setengahnya adalah wajah ayahnya. Sesuatu yang sangat ditakutkan oleh ibunya saat melahirkan bayi Alucarda ke dunia untuk pertama kalinya. Kengerian berlanjut saat Pastor Lazarus sedang menjalankan misa untuk mengingatkan para biarawatinya tentang sepak terjang iblis dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Iblis berusaha untuk terus mendistorsi pikiran jemaatnya agar menjauhi dan mengingkari Tuhannya. Dengan nada berapi-api, Pastor Lazarus menyampaikan, barang siapa yang jiwanya sudah dikuasai oleh iblis, maka mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Mendengar khotbah dari Pastor Lazarus, para jemaat terlihat menangis dan mulai menyesali perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Tak terkecuali dengan Suster Justin. Bisikan-bisikan aneh mulai mengganggu pikirannya. Karena sudah gak kuat, wanita cantik ini akhirnya jatuh pingsan. Karena khawatir dengan keadaannya, Suster Justin akhirnya dibawa oleh Suster Angelika dan Suster Germana ke kamarnya. Sementara Alucarda yang duduk di ranjang sebelahnya terlihat menatap tajam. Dia takut kalau Suster Justin menceritakan tentang kejadian di hutan. Agar para suster tak banyak bertanya, Alucarda menyiasatinya dengan cara menawarkan diri untuk menjaga Suster Justin di kamarnya. Alucarda terlihat ketakutan kekasihnya Justin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada akhirnya, Suster Angelika akhirnya mempercayakan Alucarda untuk mengurus Suster Justin di kamarnya.
Setelah dua rekan biarawati seniornya pergi, Alucarda mulai menuntut pacarnya Justin untuk menepati janjinya agar bisa menjaga rahasia tentang kisah asmara di antara keduanya. Alucarda mulai curhat kalau dirinya merasa terlahir dari hutan yang tempo hari mereka kunjungi. Dia merasa pepohonan di hutan ingin memberitahu tentang masa lalunya. Namun masa lalunya itu membuatnya terlihat ketakutan. Alucarda seperti melihat kegelapan sedang menyelimuti kehidupannya. Dan benar saja, belum juga dia selesai mengungkapkan kecemasannya, Raja Iblis mendadak datang untuk menunjukkan eksistensinya. Tubuh Alucarda terlihat berputar-putar hebat. Suara-suara mengerikan mulai keluar dari mulutnya. 5 menit kemudian wanita cantik ini terlihat kesurupan. Kekuatan iblis seperti ingin memberitahu keduanya kalau mereka adalah bagian dari rencana jahatnya. Dengan kasar, Alucarda menjamret kalung salib yang dipakai kekasihnya. Di bawah pengaruh iblis, Alucarda seolah-olah ingin menunjukkan sebuah kekuatan jahat yang ingin menguasainya. Dia kemudian menampar kekasihnya sampai jatuh tersungkur. Dengan suara keras dia bersumpah untuk menjadikan darah keduanya sebagai simbol persekutuannya dengan Lucifer. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul sosok peramal yang tempo hari bertemu dengan keduanya. Ternyata peramal ini adalah pengikut iblis. Dia ditugaskan untuk membantu Alucarda dalam misi menyesatkan para biarawati yang ada di biaranya. Setelah ritual memakan darah dilakukan, kini Suster Alucarda dan Suster Justin resmi menjadi bagian dari rencana besar Lucifer, iblis yang dipertuhankan. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will. Sementara di dalam selnya, Suster Angelica mulai merasakan ada energi jahat yang ingin mempengaruhinya. Dari awal, suster senior ini sudah menangkap ada yang tidak beres semenjak menolong Suster Justin yang tiba-tiba pingsan setelah mendengar khotbah dari Pastor Lazarus. Sambil memanjatkan doa, dia meminta pertolongan kepada Tuhan agar menyelamatkan Suster Justin dari kekuatan jahat yang tak kasat mata. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Suster Justin di bawah pengaruh kekasihnya Alucarda telah menjadi bagian dari pengikut Lucifer. Singkat waktu, iblis mulai menjalankan aksinya untuk menyesatkan para biarawati yang sedang mendengarkan khotbah dari wakil kepala biara Suster Germana. Suster Alucarda dan Suster Justin terlihat sengaja memancing Suster Germana agar tak fokus saat membacakan khotbah atau misa di depan biarawatinya. Suster Germana kemudian menegur keduanya karena dianggap tidak mendengarkan khotbahnya. In this kingdom, the only valid one. Dia kemudian menyuruh Suster Alucarda dan Suster Justin untuk mengulangi apa yang barusan dia bacakan dalam isi khotbahnya. Bak disambar petir. Suster Germana terlihat kaget, bahkan sampai menjatuhkan kitab yang dibawanya. Saat mendengar Suster Alucarda dan Suster Justin justru membacakan sebuah mantra ilmu hitam, pemujaan makhluk Astaroth. Astaroth ini adalah raja iblis yang dipertuhankan oleh kultus pemuja setan. Komunitas biara terlihat mulai panik. Suster Germana terpaksa membubarkan para biarawatinya untuk segera masuk ke dalam selnya. Dia takut ritual yang dibacakan oleh Suster Alucarda dan Suster Justin akan mempengaruhi keimanan para biarawatinya. Namun, kelakuan Suster Alucarda dan Suster Justin sudah di luar kendali. Keduanya terlihat malah menari-nari sambil terus memuja Astaroth, iblis yang mereka yakini sebagai jelmaan Tuhan. Bahkan Suster Alucarda mengolok-olok Tuhan Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan palsu yang hidup dalam hayalan umat Kristen. Karena situasi semakin berbahaya, Suster Germana menyuruh Suster Angelica untuk memanggil kepala biaranya. Untungnya tak berselang lama kepala biara mereka sampai di tempat kejadian. Suster Germana kemudian melaporkan kelakuan dua biarawatinya yang telah menghujat Tuhan dan menistakan agamanya.
dan justru mengajak rekan biarawatinya yang lain untuk mempercayai kalau Astaroth adalah perwujudan asli dari Tuhan. Mendengar laporan dari wakilnya, kepala biara terlihat tak percaya begitu saja. Dia kemudian menginterogasi langsung kedua biarawati mudanya. Karena kondisi Suster Justin terlihat seperti sedang sakit, kepala biara hanya menyuruh Suster Germana untuk membawa kedua biarawatinya kembali masuk ke dalam selnya. Setelah kejadian itu, Suster Justin mendadak jatuh sakit. Biara memutuskan untuk memanggil Dr. Hasley untuk memeriksanya. Namun, saat Suster Justin melihat kalung salib yang dipakai oleh kepala biaranya, dia mendadak berteriak ketakutan. Kepala biara berusaha menyadarkannya, namun akhirnya Suster Justin terkulai pingsan. Karena Suster Justin sedang sakit parah, akhirnya hanya Suster Alucarda yang dibawa ke bilik pengakuan dosa untuk meminta pengampunan atas semua kesalahannya di hadapan Pastor Lazarus. Namun kembali Alucarda membuat pernyataan di luar dugaan. Bukannya mengakui semua kesalahannya, suster cantik ini justru menuduh Pastor Lazarus sebagai manusia munafik. Suster Alucarda menuduh Pastor Lazarus sebenarnya ingin berhubungan intim dengannya. Nafsu yang selama ini hanya bisa dia sembunyikan di balik jubah hitamnya. Dengan emosi, Pastor Lazarus menyuruh Suster Angelika untuk mengusir Suster Alucarda agar dikeluarkan dari biara. Dia menganggap Suster Alucarda sudah keterlaluan. Pastor Lazarus menganggap biarawati mudanya sudah kehilangan keimanannya dan lebih memilih untuk melakukan perbuatan dosa dengan bersikap kurang ajar kepadanya. Sementara di tempat lain, kondisi Suster Justin sudah mulai membaik setelah mendapat pengobatan dan terapi khusus dari Dr. Hasley. Suster Justin akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya. Kini dia dan kekasihnya Alucarda harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah pihak gereja memutuskan untuk memberikan sanksi dan hukuman bagi keduanya. Setelah melakukan diskusi dengan kepala biara, Pastor Lazarus memutuskan untuk melakukan praktek eksorsisme atau ritual pengusiran iblis. Karena gereja menganggap jiwa Suster Alucarda dan Suster Justin telah dikuasai oleh iblis. Di abad pertengahan, kegiatan eksorsisme ini bisa dibilang ritual yang sangat mengerikan. Sama ngerinya seperti praktek inkuisi yang dilakukan oleh gereja saat memburu dan menangkap para wanita yang dituduh sebagai penyihir. Pada abad pertengahan, penyihir adalah musuh nomor satu gereja karena dianggap sebagai kelompok pemuja iblis. Namun sayangnya, ritual pengusiran iblis yang dilakukan oleh Ordo Biara ini sudah melampaui batas. Mereka menyiksa biarawatinya dengan instrumen atau alat-alat yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, Suster Justin sudah gak kuat dengan siksaan yang diterimanya. Malangnya, suster cantik ini tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Dengan tubuh yang diikat di kayu salib, biarawati muda ini disiksa dan ditelanjangi oleh Ordo Biaranya. Beruntungnya Suster Alucarda bisa diselamatkan setelah Dr. Hasley membubarkan ritual eksorsisme tersebut. Awalnya Dr. Hasley datang ke biara untuk memeriksa perkembangan kesehatan Suster Justin. Dia benar-benar tak menyangka Ordo Biara yang harusnya menjadi tempat berlindung bagi para biarawatinya justru masih melakukan praktek eksorsisme yang dianggap sebagai kegiatan primitif. Allowed it to happen. Have mercy on you for what you've done. Dr. Hasley mengingatkan Ordo Biara kalau mereka tidak sedang hidup di abad ke-15 yang masyarakatnya masih percaya dengan tahayul. Dr. Hasley ingin menyadarkan kepala biara dan pastornya kalau keduanya baru saja membunuh Suster Justin dengan cara yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dr. Hasley kemudian menyuruh Suster Germana untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki Suster Alucarda. Dia ingin menolong dan membawa Suster Alucarda ke rumahnya sebelum Ordo Biara membunuhnya. Suster Alucarda akhirnya dirawat di rumah Dr. Hasley. Dia tinggal bersama putri sematawayangnya bernama Daniela. Dr. Hasley mempunyai putri yang diketahui matanya tidak bisa melihat.
Dia berharap Suster Alucarda bisa berteman dengan putrinya, dan sedikit demi sedikit bisa melupakan kejadian yang telah membuatnya trauma. Keesokan harinya, Dr. Hasley disuruh datang kembali ke biara. Setelah sampai, dia mendapat kabar yang mengejutkan. Kepala biara memberitahunya kalau jasad Suster Justin hilang begitu saja. Setelah lama mencarinya, tiba-tiba dari lantai atas, Suster Angelica berteriak ketakutan. Dia mengajak dokter dan kepala biaranya untuk melihat penemuannya. Setelah sampai, para biarawati terlihat berteriak histeris. Mereka kaget saat melihat jasad Suster Veronica yang ditugaskan menjaga mayat Suster Justin sudah tewas tergeletak di kamarnya dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Sementara di rumah Dr. Hasley, Suster Alucarda merencanakan niat jahatnya untuk membawa kabur Daniela ke dalam hutan. Dengan pengaruh iblis yang telah menguasai jiwanya, Alucarda berniat untuk mengorbankan darah Daniela kepada Astaroth iblis yang dia pertuhankan. To go look at the corpse again. Sementara di biara, kejadian mistis menghantui seisi biara. Saat energi jahat tak mau keluar dari tubuh Suster Veronica, yang terlihat tubuhnya bergerak seperti mayat hidup. Karena takut mencelakai biarawati yang lain, Pastor Lazarus berniat memotong organ tubuh Suster Veronica agar mayatnya tak bisa hidup kembali dan energi jahat bisa keluar dari tubuhnya. Was the breath of evil inside of her ready to come alive and attack into what you call the devil? Meskipun tubuh Suster Veronica sudah dipotong-potong, energi jahat tetap bersemayam dalam jasadnya. Bahkan Pastor Lazarus memperingatkan kalau energi jahat itu bisa berpindah tempat ke jasad Suster Justin yang menghilang secara misterius. Dia meyakini semua kekuatan iblis ini berasal dari Suster Alucarda. Dialah yang telah membawa malapetaka ke dalam biara Saint Monica. Mendengar penjelasan Pastor Lazarus, Dr. Hasley mulai panik. Dia teringat dengan putrinya Daniela yang dia tugaskan untuk menemani Suster Alucarda. Karena khawatir dengan keselamatan putrinya, Dr. Hasley memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun sayang, usaha Dr. Hasley sudah terlambat. Putrinya sudah dibawa kabur ke hutan oleh Suster Alucarda. Dr. Hasley akhirnya terpaksa harus kembali ke biara dalam misi untuk menyelamatkan putrinya. We'll all search for them. Thank you, Mother. Are you ready? Singkat waktu, komunitas biara dipimpin langsung oleh Pastor Lazarus yang ditemani oleh Dr. Hasley memutuskan untuk menemukan persembunyian Suster Alucarda. Untungnya Suster Angelica mengetahui tempat persembunyian Suster Alucarda saat biarawati mudanya itu sering bermain dengan Suster Justin di dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Dr. Hasley bersama para biarawati dan pastor gereja akhirnya berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Suster Angelica. Dan di dalam hutan mereka pun akhirnya menemukan kuil tua, tempat pertama kali Suster Alucarda menyatakan cintanya kepada Suster Justin. Dr. Hasley dan Pastor Lazarus mulai menyisir tempat tersebut, berharap bisa menemukan Suster Alucarda dan bisa menyelamatkan jiwanya yang telah dikuasai oleh iblis. Dibantu oleh para pastor yang lain, Dr. Hasley memutuskan untuk menyisir ke bagian dalam kuil dan hanya meninggalkan Suster Angelica yang ditugaskan menjaga pintu kuil. Namun Suster Angelica terlihat penasaran saat mendengar suara aneh di dalam sebuah peti mati. Dia pun mencoba membukanya, dan inilah yang terjadi. Ternyata di dalamnya adalah mayat Suster Justin yang telah berubah menjadi vampir. Dengan beringas, vampir tersebut mencoba membunuh Suster Angelica. Namun sepertinya masih ada sedikit jiwa Suster Justin yang masih tersisa di dalam tubuh vampir. Dia sempat berkaca-kaca saat mengenali wajah Suster Angelica. Namun sayangnya Dr. Hasley yang melihatnya memutuskan untuk membunuh vampir Justin dengan cairan khusus pengusir roh jahat. Sebelum tewas, vampir tersebut sempat menggigit leher Suster Angelica yang tak sempat untuk menyelamatkan diri. Setelah disiram dengan cairan pengusir roh jahat, akhirnya jasad Suster Justin melepuh dan hanya menyisakan tengkorak dan tulang belulang. Suster Angelica akhirnya ikut tewas setelah luka gigitan di leher membuatnya banyak kehabisan darah. Sebelum tewas, Suster Angelica memberikan pesan terakhirnya
agar Dr. Hasley secepatnya kembali ke biara. Dia memberitahu kalau biara sedang dalam bahaya. Karena tidak menemukan Suster Alucarda, akhirnya Dr. Hasley memutuskan untuk kembali ke biara. Pesan terakhir yang disampaikan Suster Angelica terbukti benar. Suster Alucarda ternyata membawa Daniela ke dalam biara. Dengan kekuatan iblis yang telah menguasai jiwanya, Suster Alucarda berniat untuk menghancurkan biara dan membunuh semua biarawati yang ada di dalamnya. Lewat bantuan kekuatan iblis, satu persatu biarawati tewas terbakar hidup-hidup di biaranya. Alucarda, please! Dr. Hasley yang baru saja datang ke biara sempat berusaha untuk menghentikannya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Karena Suster Alucarda sudah duluan memanggil iblis untuk membunuh para rekan biarawatinya. Di tengah mayat-mayat para biarawati yang tewas mengenaskan, Dr. Hasley mencoba menolong putrinya Daniela, yang hampir saja ikut menjadi korban kebiadaban Suster Alucarda. Di akhir cerita, Suster Lazarus terpaksa melakukan ritual eksorsisme untuk kedua kalinya, agar bisa mengusir roh jahat yang bersemayam di dalam tubuh Suster Alucarda. Pastor Lazarus kemudian menyuruh para biarawatinya untuk mengangkat mayat Suster Angelica dan menjadikannya sebagai pengganti patung Yesus yang sudah terbakar. Pastor Lazarus akhirnya berhasil mengusir energi jahat dalam tubuh Suster Alucarda. Suster cantik ini terlihat berputar-putar dan berteriak meminta tolong, agar Pastor Lazarus bisa mengusir energi jahat yang menguasai tubuhnya. Namun sayang, iblis tak merelakan keturunannya kembali ke jalan Tuhan. Suster Alucarda akhirnya tewas dan mayatnya hilang di telan bumi. Cerita pun akhirnya selesai. Eksorsisme adalah sebuah praktek ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh komunitas gereja pada abad ke-15. Namun, dalam pelaksanaannya ritual ini tidak jauh berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh inkuisi gereja untuk menumpas para penyihir yang begitu populer pada abad pertengahan. Dalam pelaksanaannya, ritual ini sering memakai instrumen atau alat-alat khusus yang dianggap kurang manusiawi. Budaya tua ini akhirnya mulai ditinggalkan pada abad ke-18 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Gimana tanggapan kalian tentang praktek eksorsisme ini, guys? Apakah masih cocok dipakai di zaman sekarang? Atau kalian menganggapnya semua itu adalah tahayul? Yang lebih paham bisa menambahkan penjelasannya di kolom komentar, guys. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.